Berkata al-alim al-allamah al-muhaqqiq qutbil irsyad al-imam Syekhul Islam qutbid da'wati wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, nafa'ana Allahu bi'ulumihi. Semoga kita semua mendapatkan ilmunya, mendapatkan barokahnya, mendapatkan manfaatnya, bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Di dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid sampai mana wa amal hasadu, dan adapun hasad, fahuwa hasad iri dengki, fahuwa maka hasad itu adalah mu'adatun lillahi zahiratun, memusuhi lillahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zahiratun yang sangat nampak, wa munaza'atun dan berebut lahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi mulkihi di dalam miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, bayyinatun sangat jelas, li'annahu karena sesungguhnya hasad li'annahu karena sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah, idza an'ama bila mana an'ama memberi nikmat siapa Allah, ala ba'di ibadihi ing atase sebagian hamba Gusti Allah, binikmatin kelawan nikmah, fala syakka maka tidak diragukan lagi, annahu satuhune Gusti Allah subhanahu wa ta'ala muridun iku berkehendak, lidzalika lidzalika untuk nikmat in'am tersebut, wa mukhtarun dan mukhtar berarti mempunyai pilihan siapa Gusti Allah lahu kepada in'am, idla mukriha karena dikarenakan karena sebab la mukriha tidak ada yang memaksa lahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala maha luhur Gusti Allah. Fa idza aradal abdu maka bila mana aroda kepengen siapa al abdu hamba, khilafa berseberangan bertentangan, ma aroda maulahu apa-apa aroda yang berkeinginan siapa maulahu Tuhannya hu kepada abd, faqad asa'a maka sesungguhnya asa'a maka sungguh-sungguh asa'a telah asa al-adaba rusak, jelek, busuk, al-adaba adabnya hamba, wastaujabal ataba dan sesungguhnya telah meminta siapa abdu al-ataba iku siksaan atau kemarahan. Jadi dari sini kita ketahui hasad dari beliau apa, amal hasadu fahuwa mu'adatun lillahi zahiratun. Hasad itu ketika orang Meriki kosong ya mboten guna apa amal hasadu adapun hasad fahuwa mu'adatun, wong kang iri wong kang dengki itu sesungguhnya dia telah memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala, dan permusuhannya itu bukan sembunyi-sembunyi lagi tapi terang-terangan, wa munaza'atun dan berebut sama Gusti Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bukan harta, kepemilikannya Gusti Allah, bayyinatun yang sangat jelas. Wong kang hasad, wong kang iri, wong kang dengki itu sesungguhnya dia sudah bermusuhan dengan Allah, bukan tanpa sembunyi-sembunyi tapi dengan terang-terangan. Orang yang dia hasad dan dengki, iri dan dengki, dia juga secara tidak langsung bersaing dengan Gusti Allah di dalam kepemilikannya Gusti Allah. Yang jelas, bukan saingan yang sembunyi-sembunyi tapi saingannya dengan sangat jelas. Alasannya kenapa kata beliau? Alasannya karena Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan nikmat kepada seorang hamba, mau itu orang Islam, mau itu dia bukan Islam, mau itu dia bagus, mau itu dia jelek, ketika Allah berikan nikmat kepada seseorang tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwasanya nikmat yang sampai ke orang tersebut itu atas irodah, atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala.
Tidak mungkin nyampainya rezeki, nyampainya nikmat, nyampainya sebuah kenikmatan kepada seseorang kecuali itu sudah dikehendaki oleh Gusti Allah. Nah, ketika ada hamba yang tidak terima, iri dengki dengan nikmat tersebut, berarti secara tidak langsung dia tidak terima dengan memberikannya Allah nikmat kepada hamba tersebut. Berarti ngajak musuhan karo Gusti Allah. Gusti Allah sudah ngasih nikmat, kok dia malah tidak terima, nantang arane. Hari nantang karo manusia masih wajar. Pengen iku manusia cilik, manusia gede, manusia kang duwe jabatan atau beli manusia. Tapi ketika nantang Gusti Allah, maka bermusuhannya dengan siapa? Sang Pencipta. Lalu apa? Wa munazaatun, dan bersaing kepada Gusti Allah. Wong ku saingan karo manusia, ini saingannya sama Gusti Allah. Beri tanggung-tanggung. Kenapa? Alasannya, karena Gusti Allah ketika memberikan nikmat kepada seorang hamba, tidak mungkin ada yang ngatur Gusti Allah, ada yang memerintah Gusti Allah, ada yang mencegah Gusti Allah untuk memberikan nikmat, atau ada yang memaksa Gusti Allah untuk memberikan nikmat. Itu adalah pilihan hak prioritas Gusti Allah untuk memberikan nikmat kepada hamba. Ketika seseorang hamba tidak terima dengan pilihan tersebut, maka dia tidak terima kalau Gusti Allah memberikan nikmat kepada hambanya. Malah pengen ngatur Gusti Allah atau maksa agar nikmat tersebut tidak disampaikan kepada orang yang ditentukan oleh Gusti Allah. Maka berebut. Gusti Allah pengen mai rezeki ning fulan. Siapa Bang? Nah, jajab pengen dipai rezeki mobil misalnya. Nah, dipai rezeki mobil. Tuli kita lu sebagai hamba beri terima. Wah, itu kok rezekinya nyampainya ke Kang Cecep, ngudut pemandek. Contoh, kan? Misalnya, dipahi rezeki motor atau mobil. Lalu kita tidak terima, berarti kita berebut sama Gusti, bersaing kepada Gusti Allah. Wah, aja sampai ki rezeki nyampe nikmat terus ada di Kang Cecep. Saingan karo Gusti Allah, Kang kira-kira mobil tersebut jangan nyampai ke tangannya Kang. Sama saja kembalinya untuk saya, atau kang penting ngajarin Kang Cecep, sejene bae masih aktif. Itu masih rada mending, atau gue beli kudu kita Kang pantes karena yang lain-lain. Maka dia satu memusuhi Gusti Allah, kedua bersaing langsung kepada Gusti Allah. Jelas ya? Lalu apa? Dari situ berarti kita ketahui bahwasanya karakter daripada hasad itu sangat jelas, bahwasanya orang yang iri, yang dengki itu dia langsung bersaing karo Gusti Allah, dan secara terang-terangan dia telah memusuhi Gusti Allah. Lalu apa sih arti daripada halamun hari bahasa Indonesia kan al-hasad itu iri, dengki dan yang lain-lain. Tapi definisi daripada hasad itu apa sih? Ulama macam-macam mendefinisikan tentang hasad itu macam-macam. Imam Ibn Hajar ngomong apa, Kin ngomong apa, yang lain ngomong apa. Kita ambil dari Imam Ibn Hajar. Dari Imam Ibn Hajar apa? Al-hasad itu adalah tamanni syakhs zawalun nikmah an mustahikin lah. Mengharapkannya seseorang hilangnya nikmat daripada yang berhak untuk mendapatkan nikmat. Contoh Kang Cecep oleh rezeki mobil. Saya mengharapkan agar mobil itu hilang dari kepemilikan Kang Cecep. Iku Kang arane hasad. Beli seneng kalau Kang Cecep mendapatkan rezeki mobil, mendapatkan nikmat mobil, hingga saya mengharapkan ya Allah, mugi-mugi mobilnya hilang. Mugi-mugi mobilnya rusak. Mugi-mugi beli lunas misalnya kreditan. Intinya tidak seneng dengan nikmat yang nyampe an mustahikin lah dari orang, dari manusia yang berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Iku kang arane hasad. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya keirian, dalam bahasa Indonesia kan iri atau dengki. Keirian itu anak tingkatan. Mari kudu media asundi. Lah, yang kok itu anak urusannya. Masalah itu hasad ada tingkatannya, kedua ada macam-macamnya.
Karena iri itu ada iri yang bagus, ada iri yang blesak. Terus iri juga ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Yang urusan bagus kan kayak mandek kudut ya mungkin perkara yang bagus ya. Jadi diiriin boleh, tapi jangan sampai mengharapkan untuk hilang aja sampai mandek kudut gitu. Kudu mudut maning, bukan blesak. Hari ngompori beli apa? Ngompori bae sih. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya keirian atau kedengkian atau hasad itu mempunyai tingkatan. Apa maksudnya tingkatan? Ketika kita melihat seseorang mendapatkan nikmat, hal manusiawi, bukan hal manusiawi, hal nafsui berarti. Hal yang timbul secara naluriah nafsu adalah tidak terima ketika orang lain mendapatkan nikmat. Namun ada 3 kategori atau 3 tingkatan di dalam ketika tidak terimanya orang tersebut mendapatkan nikmat. Yang pertama adalah apa? Sekedar mengharapkan bahwasanya nikmat tersebut itu sampai kepada dirinya saja, tidak mengharapkan untuk hilangnya nikmat dari orang yang mendapatkan. Contoh Kang Cecep oleh mobil Alphard siji. Wah, Kang Cecep enak pisan ya oleh Alphard. Nah, kita agak pengen. Ya Allah, semoga saya juga mendapatkan mobil Alphard yang nggak susah capai, nggak pikiri kredit, ujuk-ujuk tinggal nganggo, enak misalnya. Ini secara tidak, karena mengharapkan sesuatu yang ada di dalam biliknya orang. Nah, itu kan termasuk mengharap. Tapi tidak mengharapkan hilangnya beli apa Gusti pun sih bisa rezeki Kang Cecep, kita beli jaluk apa-apa. Saya tidak minta untuk dihilangkannya rezeki itu, tidak minta kerusakannya nikmat tersebut, tidak minta kekacauan di dalam nikmat. Saya hanya mengharapkan agar saya mendapatkan sama seperti yang Allah berikan kepada Kang Cecep misalnya. Nah, itulah yang dikatakan dari ulama, ini dikatakan hasad, juga dikatakan al-ghibthah. Apa ghibthah? Bahasa apa itu? Iri berarti. Apa? Kesirian. Ya, kesirian bis biar gampang. Mau kalah. Atau kepengen biar gampang. Ya kepengen. Tapi tidak mengharapkan sesuatu, mengharapkan rusaknya nikmat tersebut atau hilangnya nikmat tersebut. Itu yang pertama. Ini dikatakan al-ghibthah yang mana kata Kanjeng Nabi Muhammad atau kata para ulama atau kata Kanjeng Nabi innamal mu'minu yaghbitu wala yahzan. Orang yang beriman itu hanya punya rasa kepengen tapi tidak mempunyai rasa hasud. Nah, itu juga yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi la hasada illa fi itsnatain, tidak ada hasud kecuali di dalam 2 perkara. Yang dimaksud hasud di sini ialah bukan hasud yang menghilangkan nikmatnya, tapi hanya kesirian saja, kepengen sama sih Gusti. Itu dikasih nikmat begitu saya juga pengen. Itu yang dimaksud dengan itu. Kata-kata la hasada illa fitnatain yang dimaksud hasad di sini di dalam hadis Kanjeng Nabi adalah al-ghibthah. Maka dari itu ini yang boleh-boleh saja. Wajar sebagai manusia ketika ada orang diberikan nikmat kita merasa ingin sama nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Wong dipayu sugi, pengen si Gusti sugi kayak mengkono. Ya wajar, arane manusia. Makanya kan katakan jadi la hasada illa fitnatain. Sebaik-baiknya itu tidak ada kepengenan kita, iri kita kepada orang lain ya, iri yang wajar ya, bukan berarti mengiri itu apa sih bahasa Indonesia? Iri artinya apa? Kalau di Indonesia kan iri artinya hanya kepengen. Kesirian. Bukan mengharapkan hilangnya. Beda itu kalau itu definisi daripada hasad. Tapi kalau iri sih sekedar pengen baik. Ada iri pasif, ada kalau aktif namanya dengki ini. Lah ya itu yang hasad berarti. Ya berarti iri pasif berarti. Anak pasif, anak aktif. Anak positif, anak negatif gue. Ya, kurang lebih ya begitu. Ibarat ya tapi yang namanya pasif itu kan bisa, kalau aktif itu kan bisa jadi dengan tindakan atau enggak. Ya tanpa tindakan juga minta kepada Gusti Allah juga itu sudah termasuk hasad. Adanya kepengenan kita untuk hilangnya nikmat itu sudah termasuk hasad. Adapun hanya menginginkan saja, Gusti pengen si pada kayak kan saya poli alfa, gue usaha lancar dan yang lain-lain, itu wajar manusia. Dan itu diperbolehkan oleh syariat. Makanya kata Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya itu tidak ada kepengenan atau ghibthah
atau keirian kecuali di dalam dua perkara. Satu, yaitu orang yang alim yang bermanfaat dengan ilmunya, itu wajar kita ataupun dianjurkan kita untuk punya kepengenan seperti itu. Yang kedua, lelaki atau manusia yang Allah berikan rezeki yang berlimpah dan dia menggunakannya, menghabiskan hartanya untuk bermanfaat kepada umat, ya, untuk dermawan, bermanfaat kepada manusia. Itu yang kita pantas untuk kita iri. Aja sugiye kang diiri, wah sugi basic lah. Tapi kang kira-kira mempunyai harta yang berlimpah, tapi dia menghabiskannya uang tersebut untuk bermanfaat kepada orang yang membutuhkan. Itu. Makanya itu dua yang ya, tapi yang dimaksud hasad di sini bukan berarti hasad, tapi ribet. Itu. Makanya beda antara hasad. Itu yang derajat yang paling ringan dan itu yang boleh. Yang kedua apa? Mengharapkan hilangnya nikmat. Nah, kalau tadi kan hanya mengharapkan nikmatnya saja kepada dirinya tanpa mengharapkan hilangnya. Kalau yang kedua mengharapkan hilangnya nikmat. Tamanni zawalun nikmah alal mahsud, daripada orang yang dihasadin saja. Sama saja dia dapat yang sama atau orang lain dapat. Kita beli urusan. Kang Cecep itu misalnya Kang lagi bagus-bagus kan. Ya, rezeki ake, mobil ake misalnya. Tuli beli seneng kepada nikmat yang ada di Kang Cecep. Akhirnya ketika hasad tersebut ada di dalam hati manusia, di dalam hati misal kita muka-muka Kang Cecep mobil hilang kabeh, tuli melarat. Kita beli ngarep sugih, saya tidak mengharapkan nikmat yang ada di Kang Cecep itu datang ke saya atau berpindah kepada orang, tidak. Yang penting kita beli seneng ning Kang Cecep. Oh ya, tidak seneng kalau orang lain itu mendapatkan. Yang penting hilang. Nah, itu sudah termasuk daripada hasad dan itu juga sudah termasuk yang buruk. Yang terakhir yang paling parah, wis beli terima ning nikmat itu nyampai ke orang lain, dia mengharapkan nikmatnya itu kembali kepada diri. Itu yang paling parah. Itulah yang paling parah di antara ketiga hasad. Nah, itu yang paling parah. Wis beli terima ning nikmat iku nyampe ke Kang Cecep, ya Allah mugi-mugi salah kayak ketuker mayen ning Kang Cecep duwe kita kang oli mobile kang oli coba kita kang oli mau kita mengkanan poya-poya apa dan lain-lain. Itu 3 derajat daripada hasad. Maka dari itu 3 dari hasad yang hanya boleh adalah satu, yaitu mengharapkan nikmat yang Allah berikan kepada orang. Enggak apa-apa, wajar. Orang dikasih ilmu kita kepengen, wajar. Kita iri dengan ilmunya, enggak apa-apa. Kita orang dikasih rezeki kita iri, enggak apa-apa. Orang dikasih istri yang solehah kita iri, ya Allah pengen duit rapi kang pada kayak mengkonon solehah, iku masih wajar. Tapi yang tidak wajar ketika mengharapkan hilangnya nikmat daripada orang yang berhak untuk menerima nikmat tersebut. Iku kang bro. Maka itu yang secara tidak langsung menentang Gusti Allah. Lalu apa? Summa innal hasada, lalu innal hasada setuhune hasad qad yakunu ala. Sekarang bagian yang lain. Hasad juga terbagi 2. Apa jari beliau? Summa innal hasada. Selanjutnya, innal hasada setuhune hasad iri dengki qad yakunu setuhune ana apa hasad ala umuri dunya ing atase perkara-perkara urusan dunia. Harta, wanita, tahta, atau harta, tahta, wanita. Berarti harta itu kalau tahta bahasa Arab artinya apa? Bawah. Harta itu di bawahnya wanita. Karena fitnah yang paling besar adalah wanita. Ya kan, betul nggak? Ya itu terserah dewek lah. Harta, tahta, wanita. Masalahnya pengen melarat, pengen suki, angger wanita itu menjadi godaan. Maka harta itu tahta wanita, di bawahnya wanita, godaan. Qad yakunu ala umuri dunya, terkadang yakunu ana apa hasad ala umuri dunya ing atas perkara-perkara urusan dunia. Contohnya kaljai seperti kedudukan. Kang Cecep jadi wali kota, kita beli senang. Wah, salah. Kudu kang jadi wali kota ku aja kita. Yang harusnya yang jadi RT itu bukan dia, tapi saya. Kenapa dia begitu? Intinya tidak terima kalau orang tidak mendapatkan kedudukan di mata masyarakat. Contoh. Wal mali dan juga harta.
Wahia, kata beliau, wahia lan iki istilahnya ketika hasad tersebut umuri dunia untuk urusan-urusan dunia as-sagharu min ayyuhsad, itu sungguh sangat hina, sungguh sangat kecil, sungguh sangat apa dari bocah cerita cuwil-wil. Iya, ciliwil-wil min ayyuhsada, daripada untuk diirikan atau daripada untuk diinginkan. Jangan dengan dihasadi, diinginkan aja harusnya tidak. Wong dipai nikmat yang banyak, dikasih harta yang berlipat ganda, dikasih istri yang banyak misalnya. Belum, itu bukan berarti dikasih kedudukan yang tinggi. Itu hal yang sepele untuk dihasadi, untuk diiri, untuk didengkikan. Kenapa? Apa alasannya? Balian bagi, bahkan seanjurnya seyogyane. Laka bagimu ayyuhal murid, antarhama adanya engkau iku welas asih kepada orang yang diberi dunia. Wong dipai sugih, harusnya kita malah bukan malah iri, tapi kita malah kasihan. Melas ya Kang Cecep ya. Mangane sebenarnya mung sepiring kuarek. Mobilku mung siji cukup, tapi duwe papat. Berarti teluwi deke sapa. Ya. Lebihan uangnya berarti haknya siapa? Tanggungannya siapa? Ketika nanti di akhirat dipertanggungjawabkannya bagaimana? Dan yang lain. Harusnya kita malah kasihan kepada orang yang mendapatkan harta. Antara lamun dipai. Kenapa? Antara hama welas asih maniptulia manusia orang atau hamba, ubtulia yang diberi cobaan biha kelawan dunia. Karena dunia itu adalah cobaan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dikasih harta banyak itu juga cobaan. Allah dikasih istri yang cantik juga cobaan. Allah dikasih kedudukan yang tinggi di mata manusia juga cobaan. Harusnya kita malah kasihan, melas ya. Jadi wali kota kublena, kenapa? Ngurusi wong akeh. Ngurusi awak dewek kawar keluarga bae kadang-kadang wis mumet iki ngurusi wong. Melas ya wong jadi wong sugih. Kenapa? Yang mangane asli turu sekamar be wis cukup, umahe kegedean bersih angel. Nyapue pegel. Dan yang lain-lain. Orang yang seperti itu harusnya kita kasihan kepada mereka. Harusnya apa? Wa tahmadallah, dan engkau bersyukur kepada Allah, engkau memuji kepada Allah alladzi afaka, yang mana Allah memberi keselamatan kepadamu minha, daripada urusan dunia. Dipikir orang mumet duit akeh. Begitu ditakoni cara ngentongi duitnya priben mumet kan. Ya ngerasa bu berarti. Makanya lagi akeh duit mumet ngentongi. Padahal ya padahal akeh Kang Santri maning ya. Beli kudu keder Mas. Istilahnya banyak cobaannya ketika Allah berikan nikmat daripada harta yang banyak, kedudukan yang tinggi. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah kita diselamatkan dari cobaan dunia, cobaan harta, juga cobaan kedudukan. Ya kan dari wong kan apa namanya? Duit itu tidak duit itu tidak dibawa mati, tapi kalau nggak punya duit bikin mati gitu. Ya intinya begitu. Tapi sebenarnya kan Gusti Allah sudah menentukan rezeki kita masing-masing. Nah, itu. Padahal si kuduwe bersyukur. Ketika nggak ada duit ya bersyukur, ada duit juga tetap bersyukur. Nah, itu yang pertama. Berarti harusnya ketika kita melihat orang yang sugih, kita melihat orang yang hebat dalam kedudukan ya, kedudukan jah dalam kedudukan urusan dunia, dalam kursi, dalam apa, kita harusnya bersyukur, alhamdulillah kita diselamatkan dari kedudukan tersebut, dari harta yang terlalu banyak berlimpah, karena itu semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Innama dunia lahibun walahun ya. Itu innamal hayatu dunya mataul ghurur, dan ila akhiri semuanya apa? Fitnatun apa Kang? Fitnah mana kan ya? Apa ning Quran ya Kang? Apa Kang? Kang sering tersebut. Apa al amwal wal banunu? Al malu wal banuna? Bukan fitnah. Kang fitnah. Apa dalilnya Kang? Ya iskun lah, orang lebih. Ya semua itu urusan dunia itu kebanyakan anak ya fitnah, istri ya fitnah, harta ya fitnah. Yang mana memfitnah kita, mengganggu kita,
daripada cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Yang macam kedua, wa qad yakunu, dan terkadang anai hasad ala umuril akhirati, ing atase perkara urusan akhirat. Kal ilmi, sebagai contohnya seperti ilmu, wassalahi, dan kesolehan. Nah, itu. Jadi ketika ada orang lain yang soleh, wah, iku wong rajin temen puasa, rajin temen ibadah, rajin temen ngaji, pinter nemen, dan yang lainnya. Nah, dia hasad kepada ilmu tersebut. Minta mudah-mudahan ilmunya dicabut, solehannya dicabut. Itu juga sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena Allah memberikan nikmat ilmu, memberikan nikmat amal, memberikan nikmat kesolehan, itu sudah atas kehendak Gusti Allah, dan juga itu keinginan Gusti Allah, dan juga Allah tidak dipaksa untuk memberikan nikmat tersebut. Lalu bagaimana? Wa qabihun bil muridi, dan sungguh sangat jelek dan buruk bil muridi, untuk seorang murid, ayah sida, ingin tahasad, ingin tak iri, man wafaqahu, kepada man orang, wafaqahu ala tariqihi, yang berbarengan dengan, yang beriringan dengannya, ala tariqihi, di dalam jalannya. Wong ketika soleh, wong ketika alim, berarti jalannya sama dengan kita. Maksudnya apa? Dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Cirebon sama-sama tujuannya ke Jakarta. Sama tujuannya satu, yaitu menuju Allah Subhanahu dengan ilmunya, dengan kesolehannya. Berarti kita satu perahu dong, satu kendaraan. Lalu apa? Kopihun, sungguh sangat jelek bagi kita ketika kita iri. Loh, serombongan kok malah diiri. Satu perahu kok malah diiri. Satu tujuan kok malah saking sikut. Itu sebenarnya sesuatu yang jelek. Alasannya apa? Satu, wafaqo, dia berbarengan kepada kita di dalam jalan menuju Allah Subhanahu. Yang kedua, wa'awanahu ala amri, dan sesungguhnya mereka itu secara tidak langsung membantu kita atas urusan-urusan kita. Ketika kita punya teman yang sama, yang soleh, ketika kita punya teman yang alim, secara tidak langsung kita dibantu. Karena orang yang soleh pasti mengingatkan ketika kita salah. Orang yang alim pasti mengajarkan apa yang kita tidak ketahui. Kok malah kita hasut kepada dia? Maka sesuatu yang buruk kamu konon. Wong alime ngajari kita. Carai sholat, carai wudhu, di alim temen ya. Masya Allah, mungkin-mungkin aja hilanglah alimnya. Sesuatu yang sangat buruk. Kenapa? Karena dia membantu kita, dia membarengi kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kok malah kita hasudi, kita iri, kita dengki agar ilmunya Orang yang soleh, puasa rajin, sholatnya rajin, tuli bareng sama kita, ngelingakan Kang. Secara tidak langsung, pun rajin sholat 5 waktu. Kita juga harusnya kan seperti itu. Bukan malah ketika ngelihat orang rajin, mugi-mugi aja rajin sholat. Aja tekaning tajuk. Dan mugi-mugi sakit biar gak bisa sholat di tajuk. Nasallallahu alaihi. Secara tidak langsung dia bantu kita, mengingatkan kita agar kita terus ada di jalan Allah Subhanahu. Maka apa yang bagus? Balian bagi, tetapi yang bagi seyogianya, lahu bagi murid, itu ayyafroha, berbahagia ketika ada orang soleh, ketika ada orang alim. Li'annahu soro aunan lahu, karena setuhune alim tersebut atau orang soleh tersebut, aunan lahu, itu membantu, menjadi pembantu, menjadi pembimbing, lahu kepadanya, wajinsan, dan menjadi satu rumpun, yataqawwa, yang menjadi kuat bihi dengannya. Karena apa? Karena sesama orang mukmin, sesama orang muslim itu yashuddu ba'duha ba'dan, akan meningkatkan, menguatkan satu sama yang lain. Ketika kita malas, kita ngelihat orang yang rajin ibadah, secara tidak langsung kita timbul rasa semangat. Ari pengen sih wajar, tapi sampai hasut iku kang bahaya. Ya ketika kita ndeleng ana wong rajin puasa, ya pengen kayak mau itu bagus. Tapi sampai moga-moga gering aja puasa, itu biasa. Wong lagi rajin puasa malah dia akhirnya sama kayak itu. Kalau yang aktif sampai Kang apa, Kang apa, cobain dikit secangkir, jelek dulu mabok. Nah, saking hasutnya ketika orang lain, Mbak. Kadang akeh mengkono.
Ya khususnya ketika kalangan anak muda punten, maksudnya, secara tidak disadari hasad itu merambah. Ngelihat orang yang bagus, punten orang yang tidak rusak, wong iri. Akhirnya timbulnya apa? Prebencara dirusak agar kebenarannya, kelempengannya itu ayo sama. Kudunya malah kita senang, alhamdulillah. Ketika kitanya belum bisa baik, alhamdulillah masih ada orang yang berbuat baik, masih ada orang yang kelak nanti dia bisa menjadi panutan kita, penguat kita, pengingat kita untuk kembali ke jalan Allah. Bukan malah dalam mengkonon, waduh masa kita ayar dewe kan, kayak kudu bareng-bareng ngajak akhirnya. Kayak orang punya istri dua tuh dianggapnya saingan. Oh. Istri muda sama istri tua tuh. Arikun kan saingannya kepada sesuatu yang lain. Hari ini kan beli ya. Harusnya kalau saingan dikasih ke nomor 3 biar aman. Ibarat ya begitu. Ketika di dalam sesuatu yang soleh, kesolehan atau keilmuan, harusnya kita mendukung, minimal jangan mengharapkan hilangnya nikmat tersebut. Kenapa? Karena kita harusnya bersyukur kepada Allah, masih ada orang yang benar, masih ada orang yang soleh. Makanya bakal soalnya kan secara naluriah manusiawi ya umumnya ketika ada orang yang soleh itu sebadak-badaknya manusia akan berpikir merasa lebih hina daripada orang soleh. Kok misalnya dia hasut kepada orang alim, kepada orang soleh, ya berarti iku rusake wis nemen. Kenapa? Karena udah dia rusak, hati nuraninya tidak terima kalau ada orang yang soleh. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ntar setelah ini anak balik terus apa? Wajinsan yataku wal mu'minu katsirun bi akhihi, dan seorang mukmin itu menjadi banyak, menjadi kuat bi akhihi dengan saudaranya yang sesama orang yang beriman. Yaitu wong ketika manusia seorang mukmin itu ya syuddu ba'dun akan menjadi kuat bila sama. Ketika lalai diingatkan, ketika males ya dibiarkan, sama hanya yang dimales kan wajar ya. Ketika kebelangsak ya ditolong, itulah yang namanya orang mukmin saling membantu satu sama lain. Kok bisa masih hasut? Ya berarti wis kenemenan dari mengkono hasut. Ya, bal alladhiyan bagi lil murid, bahkan alladhiyan bagi yang dianjurkan lil muridi bagi orang yang murid di jalan Allah, ayyuhibba bibatinihi, senang inyenta senang bibatinihi kelawan batinnya murid, waya jatahida dan bersungguh-sungguh bidzohirihi dengan prakteknya, dengan zahirnya, fi jam'in nas di dalam mengumpulkan orang, ala thoriqillahi di dalam jalan Allah. Bukan malah saking sikut tapi saling membantu. Wong alim karo wong alim, wong soleh karo wong soleh. Jangan merasa hina kalau kurang soleh dibanding yang lain. Orang alim dengan yang lain. Jangan merasa iri dengan orang yang lebih alim dari yang lain, atau kita tidak lebih alim daripada orang lain. Kenapa? Karena kita sebagai orang mukmin akan menjadi kuat dengan bersama. Bukan malah wah pun alim sing kita, kok kalah tenar. Nah, akhirnya sikut-sikutan. Itu timbulnya akhirnya hasud. Ya itu kan akhirnya itu hasud kan seperti itu. Karena apa? Berarti kalau seperti itu namanya hasudnya bukan urusan ilmunya, tapi urusannya dunia. Karena yang ditakutkan jahnya bukan. Tapi kalau ilmunya, ulwi alim mudah-mudahan edan biar alim maning. Nah, itu kan mengharapkan hilangnya nikmat keilmuan dari seseorang. Jangan aja mengkolong. Kenapa? Karena bukan kita mengerti jawabannya, masih ada orang yang lebih alim yang bisa menjawab masalah tersebut. Dan yang lain-lain. Itu. Karena harusnya malah kita mengumpulkan. Ketika tercerai-berai orang-orang soleh, ketika tercerai-berai orang-orang alim, itu harusnya kita bersungguh-sungguh di dalam praktek dan senang di dalam hati untuk mengumpulkan antara orang-orang yang alim sesama mukmin dan orang-orang yang soleh sesama mukmin. Jangan malah saking sikut-sikutan, malah hasud-hasudan, tapi kita rangkul, kita kumpulkan jadi satu orang. Terus alatorikilai wal istighol, dan untuk bersibuk diri wal istighol dan bersibuk diri bitaatihi kelawan taat kepada Gusti Allah. Jadi
wala yubali. Nah, ini yang perlu kita la yubali lagu ala Bali hari kunci. Wala yubali. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi agar menjadi pondasi di hati kita, agar mengikis kita daripada iri yang kadang-kadang ora jelas iri. Hasud kang ora jelas hasud. Wala yubali, dan tidak tidak berpengaruh, tidak ngubris, tidak menghiraukan. Wala yubali, dan tidak menghiraukan afadoluhu am fadolahu. Tidak menghiraukan sama sekali afadoluhu, apakah mereka lebih utama kepada seorang murid. Harusnya tidak menghiraukan mereka lebih mulia dari kita, mereka lebih soleh daripada kita, mereka lebih alim daripada kita. Am fadolahum, ataupun dia yang ternyata melewati mereka karena kesolehannya, atau dia yang lebih soleh daripada yang lain, atau dia lebih alim daripada. Harusnya tidak memikirkan seperti itu. Kenapa? Karena setiap orang mukmin adalah penguat dengan ya ketika zaman Kanjeng Nabi, sahabat ya macam-macam, ilmunya macam-macam, tapi tidak saling sikut, tidak saling iri ya. Saling bulan maksudnya. Maksudnya bukan saling unggulan, tidak pengerek, harusnya tidak menghiraukan. Jangan, karena apa? Karena ketika kita memperhatikan dan terlalu mendetailkan tentang kefadilahan, tentang kelebihan ilmu, kelebihan kesolehan, akan timbul rasa hasud di dalam hati. Ketika kita memperhatikan, wah Kang Cecep lebih soleh, puasa lebih rajin, sholat lebih akeh daripada kita, padahal kita satu perahu. Terus kita pikir-pikirkan, terus kita memperhatikan, kaya kita lebih rendah, kaya kita lebih akeh, atau dan yang akhirnya timbul hasud. Mugi-mugi Kang Cecep bisa Kang Cecep berhenti dari kesolehannya. Itu kan bahaya kan, mengharapkan zilannya nikmat daripada hamba. Itu yang ditakutkan dari seorang. Awalnya mungkin hal sepele dari urusan dunia, tapi yang lebih bahaya, yang lebih buruk ketika dari urusan dunia hasudnya pindah kepada urusan akhirat. Awalnya sih gara-gara sugi, karena Kang Cecep soleh, rajin sodako, rajin puasa, rajin misal kita iri dengan kelebihannya di dalam harta. Lama-lama, wah iya soleh pisan, gara-gara sholat. Terus Kang kira-kira aja sholat priben carai, Kang kira-kira aja puasa priben. Akhirnya irinya bukan urusan dunia saja, tapi urusan akhirat, dan itu lebih buruk dan lebih blesak sesama orang mukmin. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena iri ku merambat, awalnya sing perihal cilik naik sampai perihal urusan akhirat. Dan ketika akhirat itu yang lebih parah. Kenapa? Lamun mendoakan mengharapkan moga-moga dia malu soleh hilang, moga alim hilang, moga ya bisa malu soleh maning. Tapi langsung bilhal itu kan gua. Contoh Asep. Lagi puasa cekoki kan. Terus maghrib rabine gini terus nunggu isya. Tung isya jadi dijauhi loh. Berarti kan amal soleh dicegah. Nah, kalau mending dijawil. Terus lanjut tuh berikutnya. Maka dari itu karakter hasud adalah mengharapkan hilangnya nikmat. Kalau misalnya prakteknya ibarat kayak tadi, ibarat tidak mengharapkan dari hilangnya nikmat, hanya sebentar mencegah daripada mendapatkan nikmat, tapi bukan karena mengharapkan hilangnya nikmat tersebut, bukan. Hanya karena sebab ya kasar ngomong kadang bebaturan kan, ya namanya duduk hasud, karena iseng ngarep. Nah, maka dari itu yang repot warusan hatiku. Anak kang arane giroh, anak kang itu banget. Giroh itu terkadang dipondasikan karena urusan urusan dunia, kadang dipondasikan karena urusan akhirat. Nah, kadang lagi memang tabiah yang mana ada di dalam hati manusia. Gitu loh. Makanya setiap manusia itu pasti punya giro, rasa kecemburuan. Nah, ketika kecemburuan itu wajar,
ya maka wajar-wajar saja. Tapi ketika kecemburuan itu tidak dibendung dan melewati kata wajar, itulah yang akan menimbulkan hal-hal yang lain hingga iri, hingga dengki. Sama kayak kepengenan mau. Kita kepengen nikmat dari orang yang Allah berikan kepada orang yang lain, yang diberikan kepada orang lain. Ketika tidak dibendung dalam apa? Terus kita pikirkan dan kita olah hingga akhirnya suwe-suwe beli seneng kepada Allah berikan kepada nikmat kepada orang. Nah, ketika ada rasa beli seneng nih nikmat tersebut yang jatuh kepada orang lain, itulah yang menyebabkan kita hasud. Kenapa? Karena beli terima kalau dia itu mendapatkan. Jangan kalau hanya kepengen baik masih kepengen. Tapi yang repot itu kalau sudah tidak terima dan tidak senang dengan nikmatnya. Itulah. Makanya katanya tuh ya kata pondasinya adalah pondasinya adalah taman mengharapkan hilangnya nikmat. Itu timbulnya dari apa? Ya biasanya dari rasa beli senang. Ataupun ya bisa jadi karena rasa sebab. Karena memang kebiasaannya nggak kepengen orang lain lebih sugih dari dia. Itu bisa juga. Makanya istilahnya patokannya di dalam hasad itu adalah mengharapkan hilangnya nikmat. Ketika tidak mengharapkan hilangnya nikmat sih kayak guyonan atau apa ya beda lagi. Mencegah. Ada hubungan nggak hasud sama sombong? Ya beda. Kalau hasud itu ialah mengharapkan hilangnya nikmat. Kalau sombong itu adalah merasanya dia lebih bagus dari orang lain. Jelas beda. Belum tentu ibarat gampang ya. Misalnya ya kasar ngomong masalah. Misalnya kita melarat itu suki. Kang pengen disombongnya apa? Tapi saya pengen ingin suki. Mengharapkan hilangnya suki dari itu namanya. Maka yaitu pondasinya adalah ketika di dalam urusan akhirat, ketika kita satu perahu, satu jalan, satu rombongan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu memperdulikan adapun orang lain lebih soleh daripada kita, orang lain lebih alim dari kita lebih alim daripada orang. Karena kita harusnya saling bahu-membahu. Jangan terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam akan timbul rasa iri, rasa. Nah, tuh penelitian udah khusus biarin orang yang bagian penelitian. Eksperimen bagian itu. Eksperimen. Cukup bagi kita ialah seneng ngumpulakan. Kayak mengkainen ngumpulakan kan kira-kira kumpul. Ya kalau kita lihat orang-orang soleh dulu kan seperti itu. Mau itu ada yang lebih alim atau tidak, mau itu yang solehnya biasa atau soleh banyak, itu dikumpulkan yang kira-kira semuanya saling bahu-membahu di jalan Allah. Laka urusan dunia, masalah tujuannya satu, untuk bahu-membahu di jalan Allah Subhanahu. Priben carai kang kira-kira umat Islam bisa enak beribadah, bisa semangat beribadah, bisa dijauhkan dari maksiat. Tujuannya satu semengkono. Beli neleng kian dari Tegal, dari Cirebon, dari mana, ini lebih alim, ini tidak, ini lebih soleh, ini tidak. Semuanya satu tujuan. Maka dari itu hilanglah rasa hasud dari diri kita. Harusnya kita seneng ngomong. Kenapa? Karena tujuannya sama. Tujuannya ini Gusti Allah, tujuannya nyeneng Gusti Allah karena nyeneng Kanjeng. Maka harusnya kita seneng ketika ngomong. Ya kadang-kadang kan mengkonon. Makanya jare apa sih yang aneh? Cari para ulama hasad atau kibir. Minimalnya khususnya bagi orang kang ngerti, hasad itu ketika punten ya bahasa gambarannya, ketika ada satu orang misalnya wong duwe santri, wong duwe murid, wong duwe santri duwe murid. Minimalnya rasa hasudnya itu ketika merasa tidak senang kalau muridnya belajar dari orang. Itu hari beli kibir atau hasud. Ketika dia sudah merasa tidak senang kalau dia ngambil dari orang, berarti pengen saya. Pengennya aja mending wis karo kita baik. Nah, itu pun berbeda. Ada yang karenakan ghiratul ulama, ada yang dikarenakan hasud. Kalau dikarenakan hasud itu beli seneng nih belajar nih orang, beli seneng itu sing hati. Tidak seneng kalau dia belajar dari orang lain. Apa? Ente lu belajar itu karo kita, aku bisa ngerti apa? Kasarnya. Itu nanti timbulnya hasud, timbulnya juga Tapi beda kalau timbulnya dari praktek saja, tujuannya bukan karena tidak senang, tujuannya untuk menyelesaikan pelajaran dulu, baru setelah itu belajar dari
Bukan tidak seneng karo ulama sejen atau orangnya, tapi hanya untuk menyelesaikan apa yang di sini selanjutnya, yaitu sejen dulu hasud. Karena itu hasud itu ana ning hati, bukan di lidah. Mangkae pada akhirnya sebagaimana yang kita pelajari, tetap kita kudu husnudzon ning wong sejen. Apalagi ning wong alim, ning wong biasa baik kita apalagi orang alim aja pernah berasangka wah aja kiai kita atau wong alimnya kita lebih seneng nih kita belajar. Ketika dilarang belum tentu karena sebab hasud, bisa jadi karena sebab ada tujuan lain, yaitu ingin menyelesaikan dulu supaya ya Pak ilmunya aja separuh belajar nih ngene separuh tuli durung peragat. Kalau misalnya sudah selesai angger aja ngajin panama iku masih tanda-tanda lebih seneng nih belajar karena wong nasallallahu alaihi. Lalu apa? Wafil qalbi dan di dalam hati. Akhlakun beberapa mana? Oh ya, kelewat ya. Fa inna dzalika maka sesungguhnya dzalika kesolihan dan kesolehan dan keilmuan iku rizqun rezeki minallahi ta'ala dari Allah subhanahu. Orang dikasih ilmu itu rezeki dari Gusti Allah. Orang dikasih pemahaman itu rezeki dari Gusti Allah. Wong kang ngaji sedelat anak kang langsung dadi alim. Anak kang wis ngaji suwe tapi beli alim. Wong kang dulunya maksiat bisa jadi berubah 180 derajat langsung jadi orang yang rajin ibadah. Ada orang yang tiap hari rajin sholat 5 waktu tapi anggapnya mengonon beli nambah-nambah. Ya kasar ngomong kan begitu. Maka kesolehan dan keilmuan dan pemahaman itu rizkun minallahi, itu rezeki dari Gusti Allah. Maka ketika itu rezeki dari Allah, menta ning Gusti Allah. Lamun pengen kayak mengkonon ku aja malah disikun ya lo Gusti. Sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang tersebut kesolehan, berikanlah. Karena yang memberi masih ada. Gusti Allah bisa memberikan yang dulu kesolehan, bisa juga memberikan untuk kita yang sekarang kesolehan. Lo kan zamannya wis sejen, laka perbedaan zaman di hadapan Gusti Allah subhanahu. Boleh angger ya? Boleh kan angger. Apa? Boleh angger. Ya Gusti Allahnya angger. Karena jadi para ulama wasagi bagi yang memberikan air hujan itu masih ada. Maka tidak ada mau zamannya berubah, mau kondisinya berubah, tidak ada yang tidak bisa di mata Gusti Allah subhanahu. Orang-orang buyen bisa sholat 100 rakaat sih kita nggak ada yang nggak bisa kalau Allah ingin. Maka jaluk. Makanya ceritanya para ulama ketika ada orang-orang soleh, ketika bawa anaknya, ada satu orang soleh, bawa banyak orang yang datang, Ustadz, Kiai, orang alim, Habib, minta doanya biar anak kita jadi soleh. Biasanya kan biar anak kita kayak antum, ya kan biasanya biar. Ada satu orang soleh ketika didatangi, dia ada orang datang bawa anaknya, ya orang soleh, ya orang alim, ya kiai, dongak nang, anaknya kita lukain jenengan. Malah dibelaweni. Jangan doa agar dia seperti saya. Kenapa? Karena kita aja wong tua kita lagi kita cilik jaluk agar kita seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Sedangkan kita kayak mengkenen, beli anjok derajat Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka mental yang paling bagus yaitu kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira akhlak kayak Kanjeng Nabi. Ketika kita kira-kira amal kayak Kanjeng, mental yang paling bagus. Adapun yang diberikan oleh Gusti Allah terserah apa cari Gusti. Jaluk beli rabi papatku. Ya ibarat. Nah, tapi adapun bagaimana Allah berikan ya kudu terima dipayesi sih alhamdulillah kono lho. Aja beli iri ada hasud karena orang rabi. Rabi. Itu contoh. Ketika menta Bu Alim kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Abu Hanifah, kayak beli papan jalan. Adapun ketika kita dikasih ilmu yang ngerti ya sapi nabi, alhamdulillah kita. Tapi kita syukuri kita nih, jangan sampai itu. Kenapa? Ya itulah menta kepada Gusti Allah. Kenapa? Karena yang memberikan ilmu, memberikan kesolehan itu Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngajari kita menta taufik, dikasih menta hidayah, disuruh ngasih menta nerima, menta diri Gusti Allah ikhlas. Kenapa? Karena itu semua pemberian Gusti Allah. Mau seusaha gimana pun kita angel, paham ya angel, ikhlas ya angel, maka angel bagi yang belum dikasih oleh Gusti.
mudah untuk yang sudah diberi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanallahu taala, dan Allah Subhanahu wa taala yahtassu mengkhususkan bi rahmatihi dengan rahmatnya mayyasha siapa yang Allah kehendaki. Mangga minta Gusti Allah kira-kira dipai jatah kita sih ilmu. Dipai jatah soleh. Wis paling enak mengkono. Wa fil qalbi, dan di dalam hati akhlakun beberapa akhlak. Apa akhlak? Perilaku kathiratun yang banyak, madzmumatun yang belesak. Lam nadzkuruha, tidak menyebutkan siapa kula cari Imam Haddad ing akhlak al-qabiha al-madzmuha hirson alal ijazi, itu karena mengharapkan atau mendorong alal ijazi ing atase keringkasan. Jadi intinya 3 yang disebutkan oleh Imam Haddad, kibir, hasad, sama riya. Cukup dari 3 ini nanti kita bisa mengetahui ke yang lain. Jadi untuk meringkas makanya beliau tidak menyebut. Padahal penyakit hati banyak. Ada ujub, ada kibir, ada riya, ada hiris, ada ada toma. Terus banyaklah penyakit hati lah. Oke, cabangnya juga banyak. Ya itu tapi cukup lah. Kangaran ikin kan mukhtasor, ringkasan. Risalah kan, hari risalah kan biasanya selembar lembar, ya kan? Risalah selembar lembar, makanya tidak banyak. Wa qad nabbahnaha, dan sesungguh-sungguh nabbahnaha saya telah memperingati wa qad nabbahna, dan sungguh-sungguh nabbahna saya memperingati ala ummahatiha ing atase ummahatiha, mbok-mboke atau pokok-pokoknya daripada akhlaknya yang belesak di dalam hati. Wa ummul jami. Nah, ini nih. Wa ummul jami, dan ndas lah kasar ngomong ndas. Wa ummul jami, dan ibu daripada semua budi pekerti yang jelek, wa asluha, dan pokoknya, wa magharisuha, dan tempat tandure itu adalah hubbud dunya, yaitu seneng ning dunia. Makanya Imam Haddad yang Tasbitul Fuad kan ngomong, usulul ma'asi talatah. Aslinya pokoknya maksiat itu ada 3. 1 al-kibir. Yang pertama kibir, yaitu ialah maksiatnya iblis ketika merasa lebih baik daripada Nabi. Kholaq tadi min narin wa kholaqtahu min tin. Si iblis ngerasa lebih bagus karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Merasa lebih baik daripada orang lain, itu yang pertama. Yang kedua al-hirsu, yaitu apa? Al-hirsu, hawak. Ya hawak lah biar gampang. Apa sih? Ya serakah. Yaitu hawak itu bisa jadi karena urusan dunia, ya kan? Karena seneng ning dunia timbullah hawak atau timbullah serakah. Nah, serakah itu ialah aslu maksiati Adam, asal daripada maksiatnya Nabi Adam. Kok bisa? Makanya Nabi Adam itu kesalahan pokoknya bukan dimakannya. Kenapa? Ya karena Gusti Allah itu kan sudah sebenarnya Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan sudah merencanakan semuanya. Yang merencanakan Nabi Adam untuk di dunia siapa? Gusti Allah. Tapi pokok daripada maksiatnya itu bukan karena makannya, tapi karena hirisnya. Karena rasa serakahnya. Ketika apa? Ketika si iblis membisiki Nabi Adam bahwasanya ketika makan buah khuldi akan jadi abadi. Karena hiris tersebutlah maka Allah turunkan kepada. Tapi ya mengkonon min babil adab, kita jangan bilang Nabi Adam maksiat ya. Kenapa? Ya karena adabnya kita kepada Nabi aja. Cukup Gusti Allah yang mengatakan wa'aso Adam rabbah. Tapi kita jangan bilang seperti itu. Adabnya kita adalah mengatakan bahwasanya itu sudah kehendak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya siji sesepuh ngomong. Nakon, Bang, hari Miftahul Jannah kan bisa lah, Miftahul Jannah la ilaha. Itu kan pintu masuk surga. Kuncinya adalah la. Lah, kalau kuncinya keluar dari surga apa? Ya kalau kunci masuk surga la ilaha. Lah kunci keluar dari surga apa? Apa? Ya murtad dari mana sih? Mancingin neraka. Itu ketika mikir-mikir apa kata beliaunya? Satu, kuncinya pintu neraka, pintu keluar dari surga adalah makan buah. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, itulah menjadi penyebab atau kunci untuk keluarnya Nabi Adam dari
surga hingga turun dunia. Maka yang pantas ku ceritain mengkonon aja diceritain Nabi Adam maksiat kepada Gusti Allah. Walaupun itu memang sudah dilarang oleh Gusti Allah, tapi adabnya kita kepada Nabi, ya ketika ngaji, ya kita meyakini bahwasanya kata diukan wa asa Adamu rabbahu, bahwasanya Nabi Adam melanggar perintah Gusti Allah. Tapi jangan kita katakan bahwasanya Nabi Adam maksiat, karena Nabi itu maksum gitu. Maka itu adabnya kita sebagai umat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itulah wa umul jami. Maka itu yang kedua. Yang ketiga apa? Itu yang kedua al-hirsu. Yang terakhir al-hasad, yaitu asal daripada maksiatnya Qabil kepada Habil. Ketika melihat Habil lebih bagus, dikasih nikmatnya lain daripada yang dia dapatkan, di situ timbulnya rasa hasud. Ketika timbul rasa hasud, akhirnya Qabil membunuh Habil. Bibitnya adalah hasud. Makanya ya nikmat pokoknya kan. Khususnya ketika nikmat, ya itu akan diterima. Karena timbulnya apa? Hasud. Karena tidak menerima, dia dapat saudarinya yang mana lebih cantik. Ya setelah wanita urusan dunia. Apa? Tahta wanita. Harta tahta wanita. Maka itulah tiga. Pokoknya ketika dari tiga perkara itu timbul banyak penyakit, banyak maksiat yang kadang-kadang kita sadari. Awalnya dari merasa lebih baik dari orang lain, akhirnya merendahkan orang lain, akhirnya merasa bangga, akhirnya merasa ibadah kita itu kita yang ngatur, bisa sampai kita ujub dan yang lain. Awalnya gara-gara hawak atau serakah, perkara sepele, wis dipai rezeki akeh masih ngarep kan sejen. Dulu ya kuasa ngomong dikasih rezeki wadon, jadi rabi apa ngelihat yang lain, serakah pengen yang lain. Karena halal nggak bisa, akhirnya bukan ini lagi beli basket, beli orang lain, ini lagi orang lain. Ya beli mas. Akhirnya karena tidak bisa dengan cara yang halal, karena sebab hiris, karena habab serakah, akhirnya menggunakan yang haram. Itu kan sebabnya apa? Hiris. Ngelihat harta orang lain banyak, akhirnya kita hiris, serakah. Pengen ngambil hartanya orang lain, dan dikasih rezeki banyak masih kurang, akhirnya naruh di bank biar ada bunganya, dan yang semua itu dari itu. Yang terakhir adalah hasad, karena sebab iri, ngelihat nikmat itu diberikan orang lain, orang terima ning dheweke oleh nikmat, akhirnya ngerusak, akhirnya ya dan yang lain-lain. Intinya mengon. Wa asluha wa maghribuha hubbud dunya, adalah seneng ning dunia. Fa hubbuha, maka seneng ning dunia, seneng yang jelek ya. Seneng yang jelek, ingat. Karena hubud dunia itu ada minimal-minimalnya, ada maksimal-maksimalnya. Hubud dunia juga maksudnya senang ke dunia, itu para sahabat juga senang kepada dunia. Gitu. Yang mana hubud dunia yang madmumah atau yang ra'su kulli khoti'ah adalah hubud dunia yang kira-kira mencegah atau merusak atau merubah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan hubud dunia madmumah. Yang kira-kira karena sebab senang ning dunia kita lupa sholat, kita lupa puasa, kita lupa sedekah, kita berbuat maksiat, kita beli ngurus halal haram, itu yang dikatakan hubud dunia yang jelek. Adapun hubud dunia yang halal sih ya wajar-wajar banget. Ya, sahabat ketika dapat rezeki banyak ya milih, ibarat gampangan begitu. Ketika dapat ghanimah apa ya diterima dan dimanfaatkan. Ya itu namanya hubud dunia yang boleh-boleh saja. Makanya katanya beliau, ma min insan, kecuali di hatinya pasti ada hubud dunia. Tinggal bagaimana dia menggolangnya, apakah hubud dunianya itu masih wajar atau sudah lewat dari batas. Ya, seneng nih dunia ya beli apa wajar, pengen dua mobil ya wajar, arahnya manusia. Tapi ketika pengen dua mobil yang melalui jalan yang tidak benar, nyolong apa dan yang lain-lain, nah itu baru yang namanya hubud dunia yang atau yang mobil sampai melanggar hukum Gusti Allah, itu baru yang namanya hubud dunia yang kulli khoti'ah. Makanya hubud dunia ra'su kulli khoti'ah adalah kepalanya daripada semua perkara karena cinta yang nemen kepada dunia itu yang akan menggiring kita kepada kerusakan. Kama waroda, sebagaimana datang dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimal qalbu, dan bila mana bersih selamat apa hati minhu daripada hubud dunia, faqad sholaha, maka sesungguhnya telah soleh, telah bagus, telah benar, wasofa, dan telah
bersih, wa tanawwara dan menjadi bercahaya, wa toba dan menjadi harum, wa ta'hala dan siap liwaridatil anwar untuk turunnya cahaya-cahaya, wa soluha dan soluha pantas, wa soluha dan pantas dan siap lil mukasyafatil asrar untuk membuka rahasia-rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya yaitu bukan berarti hubbu dunia itu tidak mempunyai harta, bukan. Yang namanya hubbu dunia ialah merasa takut kehilangan, dan yang tadi bukan karena hubbu dunia. Merasa seneng ning dunia yang berlebihan. Ketika tidak punya pengen punya berlebihan, ketika punya merasa kurang berlebihan atau takut hilang berlebihan. Iku kang arane hubbud dunia. Beda sama praktek ya, hubbu kan aneh ning hati. Berarti ketika hati yang mikiri, itu yang namanya hubbud dunia. Tapi kalau ketika hanya praktek aja, kita misalnya bahasa kamu, anak wong janji pengen mai duit se-M, tuli kita nagih, wajar. Bukan berarti hubbud dunia. Kenapa? Karena ada janji yang Jadi bedakan antara hubbud dunia yang berlebihan dan hubbud dunia sewajar. Atau orang utang ditagih, wah seneng punya pisan sih, kadran utangnya 10.000, wah hubbud. Iya. Kadang-kadang kan mengkonon, seneng bisa. Ya bukan hubbud dunia, ketika ada utang ya ditagih, wajar gitu. Tapi bukan yang berlebihan. Kenapa? Kok tugasnya kita hanya menagih misalnya. Tapi kan tidak berlebihan sampai ngoncok, sampai manggil orang supaya debt collector lah, itu yang berlebihan. Intinya aja teman-teman lah di dalam hubbud. Terus faslun fasal wa alal muridi, berarti ku jelas ya yang disebutkan oleh beliau 3 daripada penyakit hati yang perlu kita waspadai. Semoga kita semua dijaga hati kita dari kibir, dari hasad, dari riya. Mudah-mudahan kita dikasih ikhlas, dikasih tawadhu, juga dikasih apa sih kah? Qanaah. Dikasih qanaah kan kira-kira nerima apa yang diberi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ning doa fajar kan apa? Bukan. Allahumma tadi Allahumma dapat. Allahumma nasruka hadi Allahumma nasruka iman iku basyir qalbi was'aluka yaqinan shadiqan hatta lamu annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi hati yang meyakini, merestui, menerima semua yang terjadi dari kita, dari perlakuan, dari ilmu, dari amal, dari rezeki, dari anak, dari yang lainnya, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita nerima apa yang diberi oleh Gusti Allah. Kadaran kula dengan kabeh sebagai manusia tugasnya nerima. Wis diatur karo Gusti Allah, brol sampai lahir sampai mati. Wis karin nerima apa masih meten. Ya ibarat kamu sekarang nerima, rezeki wis diapai, mangan dipai, minum dipai, tempat teduh dipai, rabi dipai. Nah sekarang kalau dipikir dipai semua, kita lo tinggal terima aja meten. Jaluk sih di papa, kang penting aja. Kurang Gusti jaluk nambah wajar. Tapi meten sampai tidak terima, lah itulah yang tidak. Bahasa Arab apa meten? Bahasa Arab. Apa Bi? Bahasa Arab meten. Bahasa panjangnya bengkeng. Masih bengkeng aja gitu. Ibarat gampang udah dikasih tinggal dari minta boleh, tapi jangan sampai tidak terima gitu loh. Disipai motor jaluk ke mobil ya. Oh iya Gusti alhamdulillah motornya jaluk nambah sih Gusti. Kono. Aja kita diterima Gusti di motor, gue enaknya mobil aku enggak salah. Jadi kita terima nikmatnya Gusti. Minta nambah juga enggak apa-apa. Yang penting jangan hauk, jangan sampai rakus. Karena kalau sudah ada sifat rakus, akan menggunakan cara-cara yang berlebihan hingga tidak membedakan mana yang halal, mana yang haram. Aja sampai anak metu bahasa kang haram bae angel apa maning kang halal. Aja sampai metu nasrullah ya. Karena yaitu semua itu Gusti Allah yang memberikan. Dulu dikasih halal ya, sekarang juga bisa dikasih. Wah, sekian wis anak bang duit kabeh ning bang. Ya Allah juga bisa membersihkan sesuatu yang haram bisa menjadi. Tinggal kita minta sama Gusti Allah berikan kita rezeki yang boleh kita usaha menjauhi sebisa mungkin daripada yang haram. Ketika kita menjaga, insya Allah Gusti Allah akan memberi jalan. Bukan berarti enggak ngasih jalan. Terus aja teman-teman dipikir, duitnya ini halal tak beli. Saja teman-teman sambil jalan minta sama Gusti Allah, insya Allah Gusti Allah akan jaga hati kita, perilaku kita daripada perkara-perkara kang biasa kang. Faslun fasal.
Titik maning. Faslun fasal. Walal murid lan inang atas murid ayastahida. Kalau sudah tahu itu tadi penyakit hati, yang mana itu pokok. Karena kalau hati sudah beres, maka anggota tubuh juga beres. Kalau hati sudah rusak, maka anggota tubuh juga rusak. Wa alal muridi, kalau sudah hatinya dijaga, apalagi yang perlu dijaga? Wa alal muridi lan inang atas murid ayastahida. Ing yenta sungguh-sungguh fi kafi jawarihi, ing dalam menahan jawarihi anggota tubuhnya anil ma'asi daripada maksiat wal asami dari dosa-dosa. Matanya dijaga, mulutnya dijaga, kupingnya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga, wala yuharrika dan tidak menggerakkan syai'an satupun atau sebagian pun minha daripada jawarih illa fi ta'atin kecuali di dalam doa. Matanya digunakan untuk doa, mulutnya untuk doa, kupingnya untuk doa, sikilnya untuk doa, hidungnya untuk doa, ngambung rapi ya beli apa? Ibadah taat ya beli. Wala ya'malu biha dan tidak menggunakan biha kelawan jawarih illa kecuali illa syai'an sesuatu ya'udu alaihi yang kembali alaihi ing atase murid naf'uhu manfaatnya filha ya kira-kira perilakunya semua baik untuk dia akhirat. Sedajan katone biasa-biasa baik. Menggawe biasa, tapi bagaimana caranya agar kira-kira dapat manfaatnya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Wae nyari duit niatnya nganggo mai rapi. Oh, duit nganggo rapi. Duit nganggo rapi. Nganggo anak, nganggo wong tua. Nah, ketika tujuan walaupun ubah, mandi biasa diniati ibadah. Dan yang lain-lain lah. Intinya kan kira-kira sehari-hari semua anggota tubuh kita digunakan untuk ibadah. Mangan kang biasa-biasa diniati kanggo kuat. Menikmati ciptaan Tuhan. Oh, mangan iki Gusti Allah nyiptakan panganan enak iki. Ya Allah alhamdulillah Gusti dinikmati. Dengan secara tidak langsung walaupun perkara-perkara biasa tapi akan menimbulkan buah kelak nanti di akhirat. Yang paling penting di antara anggota tubuh yang perlu banget dijaga syarat nomor 1 wal yubaligh fi hifdzil lisan. Dan yubalik yubalik Kang Amin apa arti duduk balik nih rumah. Balaghah itu apa teman-teman lah. Harus diperhatikan benar-benar fi hifdzil lisani di dalam menjaga lidah. Lidah tak bertulang ya. Cari apa? Lidah tak bertulang. Apa lidah lebih tajam dari apa? Silat. Hari pedang masih sekian kayak karatat ya. Lidah lebih tajam dari silat. Fi hifdzil lisani di dalam menjaga lidah. Fa inna jirmahu maka setuhune jirimnya bentuknya lidah iku kecil. Bentuknya lidah apa ya? Semene palingan. Ya kan? Lidah itu bentuknya cuma segini, anggotanya bentuknya lidah itu cuma segini. Tapi wajurmuhu dan dosanya kathirun itu banyak. Barang semene tapi bisa gawe banyak semene lo bisa gawe dewasa akeh. Apa? Lidah. Gitu. Barang semene kalau yang bawah itu harus kemana-mana dulu. Kalau ini hatta duduk diem juga bisa berbahaya. Ya kita ngomongi wong kang lagi ninggana wis maksiat. Kita di sini maki-maki wong ya maksiat. Kita di sini ya dan yang lain banyak maksiat. Dengan sebab satu daging yang ada di dalam mulut. Barangnya cilik semene, tapi jurmuhu kathirun. Dosanya itu banyak. Kesalahannya itu banyak. Keplesetannya juga banyak. Kadang disengaja, kadang tidak disengaja. Nah, dari Ari Kang pun bisa disengaja. Bisa. Ari Kang pun maksiatnya bisa beli disengaja. Udah disengaja. Ari Kin kadang-kadang bisa sengaja, tidak sengaja menyakiti hati orang. Makanya wajurmuhu kabirun dan dosanya itu banyak. Makanya Kanjeng Nabi kan wanti-wanti wa kuffa alaika hada. Artinya Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar yang naruh batu di lidahnya untuk mengurangi omongan. Kan kira-kira aja kakean ngomong karena lidah ini istilahnya pegawaiannya akeh. Tangan beli menggawe, mata beli menggawe, sikil beli menggawe, kadang lidah terus menggawe. Ya. Ibarat gampang banyak setiap kata, setiap huruf yang keluar dari lidah kita itu ditulis oleh Gusti Allah dan dihitung oleh Gusti Allah.
tinggal dilihat mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang nganggur. Maksudnya Gitu. sekarang tuh berarti dia itu lidah itu. Ya ini yang lidah berarti. Iya, lidah tangan. Gitu. Fa inna jirmuhu saghirun wa jurmuhu kabirun. Dan dosanya itu banyak, besar. Falyakufahu, maka menjaga menahan hu walyakufa sapa murid hu lisan anil kadibi, satu dari bohong. Gampang kadang-kadang gue beli kerasa, ya bohong gue kadang-kadang beli kerasa, kadang alasannya sepele, gengsi atau wedi keweruan, akhirnya bohong. Bahasa kamu kadang-kadang kenapa beli metu-metu baik, wah biasa lagi kan bohong kadang-kadang, malas deh sekolah. Ya kayak kita lagi besar malas ya sih, lagi malas. Kadang kita hanya untuk menutupi sesuatu yang tidak ada madhorohnya, tidak ada manfaatnya, kita biasakan diri kita untuk awalnya perkara sepele bohong, akhirnya hingga perkara-perkara yang besar. Falyakufahu anil kadibi, satu. Nah ini yang perlu dijaga. Pertama ialah daripada dosa. Kalau dosanya sudah dijaga, baru dijaga dari yang tidak ada manfaatnya. Maka yang utama itu ya kayak kula jenengan kabeh kang masih suka ndopok, ngobrol apa ongko aja diran yang senenge ngomong konon, ya enggak? Karena itu untuk hiburan kita, minimal kita jaga lidah kita, satu dari bohong, kedua daripada daripada ngomongin orang. Kenapa? Ya begitu. Kadang ora sadar kula jenengan kabeh wae ngobrol sing ngobrol biasa. Cuma karena kalaka bahasan akhirnya bahase uang. Lah kakang digawe guyonan akhirnya guyoni kang uangnya langka. Itulah yang bahaya. Maka daripada ngomong langka mending kang uangnya ada baik. Daripada ngomongin uang. Karena jare para ulama al-ghibah itu apa? Yang repot nih ghibah. Apa tuh ghibah? Zikruka akhoka bima yukroh walau kana sodikon. Itu yang repot. Ya Kang Sodik ya. Padahal gue Kang Sodik kan. Zikruka akhoka bima yakroh. Menceritakannya engkau kepada saudaramu dengan apa yang tidak disenangi. Kang Cecep misalnya beli seneng lamun kita bahas wayu misalnya. Kang Cecep ente lu pengen wayu. Beli seneng lamun kita bahas Kang Cecep wayu. Misal kita ngomong cerita Kang Cecep wayu. Tuh Kang Cecep lagi langka kita cerita dengan orang lain tentang Kang Cecep wayu, pengen wayu kan. Itu kan berarti enggak seneng, tidak seneng dibahas Kang Cecep tentang bab wayu. Terus saya membahas. Berarti itu sudah termasuk bima yakroh, dengan apa yang tidak disenangi oleh orang tersebut. Jadi kok kang repot. Ya wong kang beli senengnya macam-macam. Anak kang senengnya mengene, anak kang senengnya. Maka yang kira-kira tidak disenangi oleh orang, wah kang misalnya lagi lah wong kita ngomong wong kucingan lah, nah itu sama saja walaupun perkara tersebut perkara yang benar. Bener asli, kasar ngomong pun tenana wong nyolong, bener. Nyolong. Tapi dia tidak mungkin lah seneng dia omong maling. Terus kita ngomong ketika dia nggak ada hukum kang nyolong hukum ini sudah aibnya orang ya yang tidak disenangi sama saja benar atau tidak benar. Lah yang repot ketika tidak benar bukan hanya ghibah tapi bisa termasuk namimah atau fitnah karena menyebarkan perkara yang bukan fakta. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya perkara kang blesaku kalau mau enak sih aja dibahas. Minal tetek ilal bengek, maksudnya daripada kalangan rendah sampai kalangan atas. Dari kalangan rendah rakyat biasa sampai kalangan pemerintah rakyat. Dari kalangan rendah orang-orang awam sampai orang-orang alim, semuanya kalau bisa kang blesak bisa dibahas. Mending kang bagus. Lamun kang blesak, iya lamun bener, maka itu hanya ghibah dosa usake. Apa maning ternyata bukan fakta yang kita bahas. Timbulnya apa? Bisa jadi fitnah, bisa jadi namimah. Karena yang senang akan merasa terdukung, yang tidak senang akan merasa dimusuhi, akan menambahkan musuh. Akhirnya timbulnya adu uang, adu domba. Ada domba diadu ya. Ayo bang, ini manusia, kang duwe akal dia. Itu yang bahaya. Yang repot kan seperti. Makanya kang diceritain kok kang enak kang bagus-bagus. Tuh dia nikmatnya apa ngobrol di kang desa. Kang enak aku ngobrol bagus, wong alim kunku masya Allah, perilaku bagus, karomai bagus, dermawannya bagus, solehnya bagus.
kekurangan cukup. Kecuali, makanya kan ada beberapa fakta yang mengatakan, beberapa ulama yang mengatakan ghibah itu tidak termasuk di dalam beberapa perkara, kecuali di dalam musyawarah. Orang yang ingin musyawarah, kita pengen ngaji, misalnya kita pengen ngaji nih Kang Cecep atau nih Kang Fani, kita lo pengen ngaji, kita nanya ke Kang Amin, kita pengen ngaji, nanya musyawarah, minta petunjuk, apakah itu baik atau kalau memang ternyata bisa tanpa menceritakan kejelekannya, maka boleh-boleh saja. Maka tidak usah menceritakan kejelekan. Kalau misalnya iki lamun diberi ceritakan kebiasaan engkau bakal ke sana dan akan timbul sesuatu yang maldoroh, maka itu boleh untuk ngasih tahu. Kalau memang hanya untuk darurat. Tapi kalau beli ya wis bisa cerita. Ya perjodohan khususnya. Ya, makanya kayak kula lamun nanawan ya Kang punten. Kita pengen bicara ya besakan ini tak ngomongin apa ya, terima beli. Sebelum daripada saya menggibahnya di belakang orang, ya pun dan kita bakal cerita ente malas, ente kian. Supaya apa? Supaya jangan sampai ketika saya menceritakan di sana, akhirnya kin gak beli terima. Tertipu lah. Nah, yang kira-kira aja merasa tertipu. Biar kira-kira sama-sama enak. Lebih baik seperti itu daripada ngasih musyawarah ke orang lain yang ceritanya dia dari orang-orang daripada gibah, mending kita nggak ngomong. Lebih baik. Nah kalau dalam nikah nggak apa-apa, ketika musyawarah nanya kita pengen kawin karo bocah kun wadon priben bagus tak beli, oh mungkin anak kekurangan nih, namun cukup dipantes maka ya sudah cukup di situ aja, tidak usah dikasih. Tapi kalau beli pantes kenapa desek, karena ya karena manusia, alasannya manusia itu tidak ada yang sempurna, yang lagi cinta monyet. Kadang-kadang mau segala kekurangan itu dijadikan kelebihan, kurangnya apa ya kelebihan yang jelenging foto Instagramnya bening. Begitu diceritakan manggarbe beli mandek ya punten ki lamun ente karokuan kekurangannya sijikian. Satu aja dulu, jangan banyak-banyak. Misalnya keturunan ada 5, kalau 1 cukup ya 1, jangan ditambahin. Kalau 1 kurang tambahin 2. Maksudnya untuk maslahat. Karena kalau kita tidak sebutkan akan bahaya. Gitu. Intinya begitu, ghibah itu boleh. Maka boleh di dalam beberapa perkara lah. Perintelannya engkau masalah gitu. Intinya itulah yang perlu kita jaga adalah kira-kira kita ada hubungan apa aja sampai ghibah. Kalau memang mau menceritakan keburukan, alangkah baiknya jangan menyebutkan nama orangnya. Nah, ya cerita awak dewek, cerita anak wong atau apa yang kira-kira jangan ditentukan. Jangan ngomong fulan. Oh, kun bocah kun aduh Mas Allah badek teman. Kalau misalnya kita ya inisial sama aja. Apakah wis inisial kok kayak TTS kok ya? Huruf awal ini, ceritanya ini, berarti jawabannya. Akhirnya orang tambah penasaran. Mending ceritain kalau misalnya untuk ngasih nasihat ke teman agar tidak melakukan kecerobohan, aja kayak kita, wis mending kono. Apa kita makanan. Lebih baik seperti itu. Daripada kita menyebutkan nama orang, akhirnya kita ghibah. Intinya mengonon. Wasairil kalamil mahdzur, dan beberapa perkataan yang membahayakan. Contohnya namimah. Iku kang perlu dijaga. Apa maning kita bebaturan, kadang nyemplok mene kita terus nyemplok ning golongan kun. Itu yang perlu kita jaga lidah. Kalau tidak perlu, tidak usah banyak menceritakan. Aja tekan ning grup ning kene ngomong, "Baru beli kayak khususnya kan bakal lagi kayak pil-pilan." Ya. Kan baru beli grup kan aku makanan. Terus tekan kan grup kan aku ngene ya nih. Sama di bebaturan juga sama, perorangan atau per kelompok. Kira-kira kita weru Kang Pani karo Kang Cecep, misal ada kurang cocok. Ya ketika curhat ke kita, kedua-duanya tidak perlu disampaikan, kita sebagai pendengar cukup mendengar. Itu lamun bisa kita hentikan, wis meneng daripada ghibah kita kang oleh dosa. Tapi kalau ternyata kita sudah terlanjur dengar, tidak perlu untuk disampaikan. Kenapa? Karena akan membahayakan dan menimbulkan pertentangan. Itu namimah. Hah? Ya kalau ditanyain, kalau nggak ditanyain enggak. Kalau misalnya bohong itu memang ditanyain dan terdesak, kita pakainya bukan bohong, karena apa? Tauriah. Nah, tauriah itu ialah bukan berbohong, beda kalau. Karena wasail dan semua perkataan yang membahaya. Waliyah tariz. Nah, kalau sudah yang dosa-dosa itu kita jaga, udah bisa menjaga dari itu, baru Kang kita wis belajar, bobat wis beli, biene wah kita raja bobat Kang. Ekspresinya bisa ditutup.
Wah, dhewe derajate ngadu domba maning dudu ngadu ayam. Wong wis tak adu, bulet bae tiap dina. Sekarang alhamdulillah kita sudah tobat. Tapi lu kita masih biasa metu rek. Batur-bature kebun binatang lu masih metu pribadi. Ya bertahap. Kalau aku sudah bisa menjaga diri dari berbohong, sudah bisa menjaga diri dari ghibah, dari namimah dan yang lain-lain, tahap selanjutnya adalah menjaga daripada kalamil fahish, kata-kata yang kotor, kata-kata yang rusak, kata-kata penghinaan, perendahan dan yang lain-lain gitu. Wa minal khawdi. Nah, kalau sudah bisa itu juga sudah beres, mulutnya sudah bisa rapi, sudah bisa kebun binatang dimetu ya. Ya minal tak ilal rik lah semuanya lah. Sudah bisa dijaga semua. Baru setelah itu tahapan selanjutnya menjaga dari omongan yang tidak bermanfaat. Ngomong kang kira-kira bagus, kang dibahas masalah rezeki, masalah iman, masalah ngaji, masalah apa. Minimalnya masalah yang kita bermanfaat untuk kita, urusan dunia atau urusan mau bisnis dan yang lain-lain. Terus boleh taris minal kalamil fahish wa minal khawdis, tahapan selanjutnya wa minal khawdil fahish, daripada khawd berkecimpung atau ngobrol fima la yaknihi, di dalam apa-apa la yaknihi yang tidak menguntungkannya. Wa illam yakun muharraman, walaupun tidak haram, walaupun sekedar apa guyonan apa ya, guyon sih guyon tapi berlebihan lah, jangan sampai berlebihan. Fa innahu yuqasil qalba, maka sesungguhnya itu akan mengeraskan hati. Ya golongan kita sekarang penting aja haram, wis guyonan di apa lah. Yo bisa masih mengkonon ya beli. Asike masih mengkonon. Karena kadang-kadang lu jare batu ya omongan mengkonon itu tanda kasih. Ya, tanda kasih dan tanda keakraban, namun ngundangnya beli mengkonon. Kenapa ya? Khususnya Rick, karena Rick itu kan mempunyai sifat 7 yang bagus. Tinggal dilihat dari sifat yang mana itu. Yang penting intinya yang paling penting kita jaga adalah jangan sampai keluar dari mulut kita perkara-perkara yang dosa. Bohong, riba, namimah, itu yang lebih bahaya. Bukan hanya merusak kewibawaan kita dari orang, bukan hanya itu, tapi merusak juga ibadah kita dari diri kita dan Gusti Allah. Terus wa illam yakun muharram fa innahu yuqassil qalb wa yakunu fihi dhayaul waqti, dan itu menjadi pembuang waktu. Tapi ya golongan kita sih biar gampang. Guyonan diniate idhul surur, nyenengi wong. Mending guyonannya aja bobat. Yang mending guyonannya aja ngadu domba, guyonannya aja ini idhul surur gawe seneng wong. Jadi Gus Bahan ngono, tinggal diniati dengan ngobrolnya kita yang mubah, diniati guyonane meninggalkan maksiat. Daripada ngomongi wong ya mending ngekek bar. Diniati obrolannya loh. Kenapa kita ngekek? Supaya tidak yakin gue pengen ngobrol wapun nih masalah politik, man bahas presiden, bahas kan ikan cerita temenan kan kira-kira gawe ngekek apa. Parah. Wong parah tau ngapa tau. Sudah cerita dirinya sendiri atau gimana yang kira-kira bikin ngekek, tapi menghalau daripada melakukan maksiat, yaitu itu lebih baik dibanding ngobrol yang bermaksiat gitu. Jadi golongan kita saja antep-antep dikit wis ya. Yang gampang dikit, yaitu poin nomor 1, menjaga dari ghibah, namimah dan berbohong. Tapi bohong enggak rapi sih pipreng. Bahasannya aja sekian lah. Balian bagi murid. Nah, bahkan seyogyanya untuk murid, untuk orang yang ingin jalan di jalan Allah yuharrika lisanahu, tidak menggerakkan lidahnya illa bitilawatin, kecuali dengan tilawah, au dzikrin atau zikir, au nushin atau nasihat li muslimin, kepada orang muslimnya. Tinggal begitu. Kalau memang kita belum bisa dengan caranya beliau-beliau, dengan cara guyonan, dengan cara cerita, yang mana cerita tersebut mengandung nasihat, mengandung pengingat bagi kita, penyemangat bagi kita untuk lebih berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun katone ngekek tau guyu, tapi di situ ada sedikit tujuan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritanya kan kira-kira ngekek biasa, ngobrol ngekek biasa, tapi di situ ada mengingatkan nasihat untuk sesama. Ya, pokoknya kita harus beli bisa nasihat, beli bisa cerita wong-wong soleh, beli apal cerita kang ngekek kang ngimai berapa. Minimal sedurung dodok dikir, pengen ngadeg agar apa? Agar ketika kita duduk dimulai dengan zikir, ditutup dengan
zikir. Tidak semuanya melompong kosong, tidak ada gunanya, tapi dimulai dengan zikir, ditutup dengan pengen dodok bismillah, pengen tangi alhamdulillah. Atau terserah, pengen alhamdulillah, pengen sholawat, pengen biasanya kan sholawat ya. Setidaknya ketika duduk agar tidak menjadi melompong dan tidak ada doyaul waktu sama sekali, yaitu dengan menutup duduknya kita dengan zikir. Karena angel golongan kayak kita sih masih seneng ngobrol cerita. Ya wis kang penting tidak kosong pekerjaan kita di awal atau di akhir dengan zikir. Kalau misalnya bisa sambil ngobrol sambil zikir ya beli apa? Kadang di dosa. Nah, zikir yang paling enak, makanya Imam Haddad itu kan salah satu orang yang tidak lepas lidahnya dari kalimat la ilaha illallah. Alasannya kenapa? Karena zikir yang bisa dibaca tanpa diketahui orang-orang lain adalah lafaz la ilaha illallah. Kenapa? Bibirnya tidak perlu gerak. La ilaha illallah. Bibir kita anggar bae tetap bisa mengucap la ilaha illallah. Maka walaupun lagi duduk, lagi ngobrol sama orang, tetap lidahnya terus ikut zikir kepada Gusti Allah. Makanya salah satu yang tidak pernah ditinggal oleh Imam Haddad adalah zikir la ilaha illallah. Dimanapun tempatnya, selain wiridan hariannya, beliau selalu membaca la ilaha illallah. Supaya tergolong ya mungkin, makanya beliau tidak menulis kecuali wis praktek itu. Golongan kayak kita ya masih maca, mugi-mugi bisa mengkonon. Amin Allahumma amin. Itu. Au dzikrin au nushin, atau nasihat di muslimin, au amrin bima'rufin, atau mengajak kebaikan, au nahyin an munkar, atau melarang daripada kemungkaran. Ya dengan caranya ya, beli kudu ngajak kulet, beli kudu dengan cara yang baik-baik, dengan tahapan-tahapannya. Au syai'in min hajati dunyahu, atau ngobroli perkara yang urusan bisnis, priben si dagang sekian, priben peternakan sekian, priben apa maning, kain sekian, dagang-dagang minyak wangi priben, es priben, gorengan priben, bisnis apa Kang lagi CK priben. Ngobrol yang kira-kira ada manfaatnya untuk urusan dunia, yang dunia tersebut menjadi perantara kita untuk pribadi kang kira-kira bisnisnya sukses, tuli bisa bagi kepada fakir miskin, bisa nolong orang anak-anak ya yatim. Obrolan yang kira-kira ada manfaat. Waqad qala alaihi salatu wassalam, alasannya kenapa beliau menekankan ini, menekankan lidah yang nomor utama untuk dijaga. Katanya beliau apa? Waqad qala alaihi salam, sesungguhnya dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu kalam ibni Adam alaih, semua ucapannya Nabi Adam, Bani Adam, anak keturunannya Nabi Adam, itu alaihi, di atasnya. Maksudnya apa? Akan diperhitungkan oleh Gusti Allah. Ngomong apa? Ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong rabi, ngomong waranda, dan yang lain-lain, itu semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalahu, tidak menguntungkan baginya. Kecuali apa? Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Gusti Allah, au amrun bima'rufin, atau mengajak dengan kebaikan, au nahyun anin mungkarin, atau dengan mencegah kemungkaran. Makanya ulama-ulama dulu itu mengurangi perkataan. Coba dilihat hadisnya Kanjeng Nabi, mana ada yang banyak. Hadis Kanjeng Nabi itu kan perkataannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi Kanjeng Nabi ngomongnya pribadi, setik. Ya salah satunya dari situ berarti, ya kalau misalnya memang ada cerita atau apa dari Kanjeng Nabi, ya pasti tekstual kan, omongan dari awal sampai akhir. Tapi tidak ada yang banyak cerita Kanjeng Nabi, kecuali di dalam pelajaran ketika mengajari sahabat. Kadang dari pagi sampai sore Kanjeng Nabi menceritakan, kecuali penyampaian. Adapun ngobrol atau untayan kata-kata Kanjeng Nabi sehari-hari dikit-dikit. Berarti kan orang dulu bakal ngomong gak irit. Jadi kang perlu diirit kudu duit asli. Tapi apa? Lidah kita untuk berbicara. Moga-moga kang irit dicancang. Ya irit mulut irit, moga-moga rezeki ora irit. Amin Allahumma. Intinya mengkonon yang pertama ini adalah lisan. Itu pondasi yang pertama. Yang kedua dan ketiga apa saja anggota tubuh, insya Allah dibahas dalam pertemuan yang akan datang. Itu berarti apa? Hari ini hati yang perlu kita jaga adalah dari 3 perkara buruk tadi. Terus untuk anggota tubuh yang paling utama untuk kita jaga adalah lidah. Karena lidah tak bertulang, itu mudah untuk mengeluarkan kata-kata. Kadang-kadang nggak bisa sadar. Omongan niatnya guyon tapi nyakiti hati.
Omongan niatnya guyon tapi di situ ada ghibah. Omongan niatnya ngasih nasihat tapi di situ tidak sadar kita ghibah orang lain. Itu yang bahaya. Kenapa? Yaitu makanya kita diperintahkan untuk benar-benar menjaga lidah. Kula sering dielingaken karo wong tua kok. Iku untuk mengurangi omongan. Yang berat itu ngomong orang-orang tua dulu kan ngomongnya kas titik. Ibarat yang tidak perlu itu yang ngomong sedikit. Kalau nggak perlu-perlu pisan, dibahas. Kadang-kadang kayak tegas yang dalam pembahasan apalagi pengen ngomongnya, hop, langsung di stop. Kenapa? Supaya tidak masuk dalam hal-hal sepele. Makanya kayak lidah itu kelihatannya sepele tapi banyak kita kepleset di dalam lidah. Kadang sadar, kadang bisa sadar. Ya, khususnya kadang di dalam keluarga. Hari ning Jawa mungkin kadang kita bisa nahan, tapi ning omah, nah itu kepancing karo wadon kang seneng ceritakan wong akhirnya ora sadar laki meruat ngomongin wong. Rahasia, iya rahasia ngomongin rapi akhirnya ngomongin wong. Nasallallahu alaihi. Akhirnya terbiasa ghibah ataupun terbiasa caci maki. Akhirnya ning rapi ning anak lidahnya tidak terjaga. Itulah perlunya menjaga lidah. Ya kadang-kadang kan tidak harus menggunakan kata-kata. Ya. Untuk sekarang sebenarnya bukan jempolnya Kang ya salah. HP-nya. Kalau nggak punya HP, jempolnya nggak bisa. HP-nya. Kalau nggak ada HP, jempolnya mau ngapain ya? Masa mau minjem HP orang terus bikin status kan nggak mungkin. Jadi ya semua itu dengan wasilahnya. Kalau lidah ya wasilah tanpa wasilah. Tapi kalau jempol itu masih menggunakan HP. Tinggal kita aja menjaga jarak dari HP-nya. Kalau kita bisa menjaga jarak dari HP-nya, mengurangi kita dari membaca karena kalau naik sih kadang-kadang mengkonon mending tidak ada gunanya. Yang repot udah tidak ada gunanya merusak orang lain atau membuat di situ ada ghibah, di situ ada namimah, di situ ada kadhib, ada bohong. Kadang-kadang bisa ngajak, nggak bisa status, kang bobat. Biasa ngomongin uang, tidak saya bikin status nyeritain orang yang mana kadang belum tahu real faktanya. Makanya perlu hati-hati. Entah itu dengan lidah atau itu dengan HP. Karena ya itu ghibah itu kan perlu dijaga. Awalnya beli sengaja ghibah, tapi yang repotnya nih ghibah ini lo bener. Hari beli bener sih, hari kang bener ya wis masuk ghibah, pemanin beli. Kita menceritakan orang lain disebutkan namanya fulan bin fulan melakukan begini. Itu bener dilakukan, itu termasuk ghibah. Apa maning popat diweru asli sih. Kita lo beli pernah ketemu Kang Cecep ngelakoni misalnya perkara blesa. Bukan misalnya kita nipu. Atau kita nipu atau nggak nipu nggak tahu. Kang Cecep cerita ke orang lain misalnya atau kita cerita Kang Cecep beli wingi terus nipu uang makanya misal kita cerita ke orang. Padahal saya nggak tahu Kang Cecepnya itu nipu apa enggak. Nipunya di mana juga nggak tahu. Itu cuma kata orang diceritain lagi ke orang lagi. Nah, kita udah dengarnya ghibah, nyampein ghibah arane apa namanya maksiat jariah. Jadi dosa dakobe kan arane jariah. Arane maksiat jariah aku mengonon. Berita yang sudah katakanlah sudah jelas misalkan koruptor ditangkap atau apa penjahat kan cerita kejelekan orang tapi sudah jelas beritanya itu masuk ghibah. Piye penongan manfaatnya apa? ya kalau kita begini kadang-kadang kalau kita ya kalau sekedar cerita sewajarnya sih kalau bisa sih dikurangi karena bagaimanapun juga ya punten wong nang di penjara ya gak diterima langsung bima yakrohu dengan apa yang tidak disenangi digibahi lebih senang gitu. Jadi kalau misalnya sekedar itu paling kita ngomong wali kota tertangkap wis saja seputaran gitu. Siapa wong ya empuh padahal udah tahu gitu. Kasus siapa ya kurang lebih mengonon lah wis saja dibahas lah. Gitu. Jadi ibarat kurangilah ngomongi orang sesuatu yang tidak apalagi ngobrolnya di kalangan khalayak seperti ini. Itu sudah maksiat jariah. Kenapa? Satu yang ngomong lidahnya cuma satu tapi kupingnya ada banyak. Berarti itu kuping kabeh itu lagi maksiat kabeh gara-gara maksiat jariah. Bukan hanya yang menggibah dapat dosa tapi yang kupingnya dengar juga ikut dosa. Jadi maksiat jariah. Tuli pragat tingene balik ning omah nyampe akan maning wah. Maksiat jariah. Masalah MLM. Bukan dosa amal aja. Tapi ketika yang diobrolkan itu bagus, maka kupingnya juga dapat
pulang di rumah juga dapat itu baru namanya amal jariah. Makanya yang perlu kita jaga, ya kasar ngomong kurangi lah. Manfaatnya apa ya? Kasar ngomong kita ngobrolin seperti Tuhan itu manfaatnya apa? Kita tidak dirugikan, kita juga tidak mendapatkan manfaat. Nah, kecuali kalau untuk pelajaran seperti kitanya posisi sedang menjabat sebagai orang politik. Bahan kita mempelajari, oh ternyata mengkonon itu perkara kang salah. Bagaimana caranya jadi amanah baru? Itu saya jadi. Yang kita ini politik beli, kitanya hanya rakyat biasa, terus kita ngobroli perkara berarti memang kadang-kadang kita loh bisa sadar digiring untuk bergibah. Makanya tinggal kitanya mau apa tidak untuk menjaga diri kita jangan sampai terpancing untuk gibah. Ya secara tidak langsung orang sekian di lingkungan itu sudah menggiring kita. Ya kan giringnya si setan biasa. Keliling kupingnya wong-wong ngomong ikun. Tinggal kitanya mau apa enggak. Kalau kitanya mau berarti kita miluan karo setan. Gitu. Hari nanggapi kamu desa, anu maling tangkap sapo kan? Anu maling, pencuri, siapa orangnya? Berarti gimana? Oh. Nah, kalau untuk menangkap seperti itu kan itu belum ditangkap. Apa sudah ditangkap? Sudah ditangkap. Oh, sudah ditangkap. Maling tangkap siapa orangnya? Ya Anda nah. Malingnya siapa ya? Kang enak tangannya, siapa kang ketangkep aja ngomong sama malingnya. Kang ketangkep siapa? Jadi kan tidak ngomongi wong beli diomongin yang dheweke maling. Karena kalau diomongin maling orangnya diterima. Tapi lamun ditangani, siapa kang ketangkep? Oh, fulan. Nah, ya wis, apa kan? Karena kau ini siapa kang ketangkep. Tapi kalau fulanku maling lah, berarti sudah ngomongin orang dengan karena maling pun tidak pengen kalau dia dibilang ya intinya menjaga diri kita. Khususnya ya apa maning bocah nom gitu. Bab maksiat pengen bab ya punten bahasa ngomong khususnya bab kia bab apa bab judol bab wadon bab apa khususnya bab seperti itu alangkah baiknya kita jaga mulut kita untuk menceritakan orang-orang ngomong pulan aja. Kalau mau mencegah sebelum terjadi ketika belum bergaul dengan mereka kita cegah jangan sampai jangan menceritakan ketika sudah terjadi. Wis terjadi wis gaul diomongi bae bocah kun kumpulannya mengkonon pada mabok ya wong kang maboknya beli terima asli sih diomongi mengkonon dasar ngomong orangnya main judul juga lamun diomongi ngarep wong masa terima maka bagaimana kita ajak lamun pengen datengin kita ajak ngobrol kita rangkul baik kecuali untuk musyawarah priben cara kinki memberantas agar tidak menjadi perkumpulan yang desa itu kadang-kadang nggak bisa sadar ngomongi wong padahal kita termasuk di nasallallahu alafiyah wassalam. Semoga ana manfaatnya kanggo kula lan jenengan mugi kula dijaga dari hibah, dari namimah, dari bohong, dari hasad, dari kibir, dari riya dan kita tergolong orang-orang yang soleh amin Allahumma bisa ngamalakan bisa dari wong kang ikhlas bisa dari wong kang qanaah dari wong kang tawadu wong yang lisannya selalu bermanfaat, berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ami Ahmad. Hah? Oh istirahat. Doa apa? Amin.